Banjir besar di Sumatera. Rumah hanyut, jalan putus, banyak korban. Tapi muncul satu pertanyaan yang bikin banyak orang bingung. Kok ini bukan bencana nasional? Apakah negara nggak peduli? Atau memang ada hitung-hitungan tertentu? Di video ini kita bahas pelan-pelan, pakai bahasa sederhana, supaya kamu benar-benar paham kenapa sebuah bencana bisa atau tidak bisa jadi bencana nasional. Pertama, kita lurusin dulu satu hal penting. Bencana nasional itu bukan soal besar atau kecil di mata kita, tapi soal status resmi negara. Status ini itu ditentukan oleh presiden, berdasarkan laporan BNPB dan pakai beberapa pertimbangan. Jadi, meskipun bencananya ngeri, kalau menurut hitungan negara masih bisa ditangani tanpa status nasional, maka status itu tidak otomatis keluar. Biasanya negara lihat 5 hal utama. Yang pertama, wilayah terdampak. Apakah cuma beberapa daerah atau sampai melumpuhkan banyak provinsi sekaligus? Kalau masih terbatas di kabupaten atau kota tertentu, negara cenderung bilang masih skala daerah. Yang kedua, korban jiwa dan pengungsi. Korban banyak itu penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Negara juga lihat apakah dampaknya jangka panjang. Apakah bisa segera dipulihkan? Terus yang ketiga itu infrastruktur penting. Kayak apakah jalan nasional lumpuh total, atau bandara mati, pelabuhan berhenti. Kalau negara masih bisa jalan, status nasional biasanya belum dipakai. Yang keempat itu kemampuan daerah. Ini poin yang sering bikin warga kesel. Kalau pemerintah pusat menilai BPBD masih aktif, bantuan pusat bisa masuk, dan aparat masih bisa bergerak, maka kesimpulannya daerah masih mampu dengan bantuan pusat. Dan yang kelima, dampak ke negara secara keseluruhan. Apakah ini bikin ekonomi nasional goyang? Apakah bikin krisis nasional? Kalau jawabannya belum, status nasional sering ditahan. Sekarang kita kaitkan ke banjir di Sumatera. Faktanya, dampaknya sangat parah di tingkat lokal, tapi tidak melumpuhkan seluruh negara. Pemerintah pusat tetap turun bantu. TNI Polri ikut terlibat. Dari kacamata negara, ini disebut bencana daerah dengan dukungan nasional, bukan bencana nasional. Poin pentingnya, ini bukan berarti bencananya kecil, tapi berarti negara pakai klasifikasi tertentu. Karena status nasional itu bukan cuma nama. Kalau jadi bencana nasional, anggaran besar langsung keluar. Semua dikendalikan sama pusat. Bisa buka pintu bantuan luar negeri dan ada dampak ke citra negara. Makanya pemerintah sangat hati-hati. Mereka takut status ini dipakai terlalu sering. Terus rakyat dirugikan nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Yang sering dirasakan warga, bantuan terasa lambat. Pemulihannya lama. Banyak yang merasa diabaikan. Karena di lapangan penderitaan warga nggak bisa diukur pakai tabel dan laporan. Tapi supaya adil, kita lihat sisi positifnya juga. Negara jadi nggak gampang panik. Daerah dilatih bertanggung jawab. Dan APBN tidak jebol. Kalau semua bencana langsung nasional, negara bisa kewalahan sendiri. Masalah besarnya bukan di status. Masalah besarnya, banjir terjadi berulang. Hutan yang rusak. Tata ruang amburadul. Dan pencegahan lemah.
Selama penyebab banjir nggak diberesin, mau disebut nasional atau enggak, rakyat tetap jadi korban. Jadi sekarang kita paham, banjir Sumatera tidak dijadikan bencana nasional bukan karena negara tutup mata, tapi karena ada cara berpikir tertentu yang dipakai pemerintah. Pertanyaannya sekarang bukan cuma soal status, tapi soal apakah cara berpikir itu masih cocok dengan realita di lapangan? Kalau menurut kamu gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini.